Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya, dalam kondisi baik ya, dalam kondisi yang betul-betul dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Apa kabar kalian? Ini energi dari beberapa kalian ya, bisa Mami rasakan. Kalau dibilang galau sih tidak galau, tetapi masih bingung sebenarnya, bingung dengan kondisi apa yang harus dilalui, apa yang harus dilewati ya. Wajar sayang dalam kehidupan seperti itu ya. Tetapi dimana kita berpositif thinking ya, pasti semua akan baik-baik saja. Aduh, Babe berkokok sudah ya. Terima kasih Babe energinya ya. Oke, kita salam-salam dulu. Apa kabar kalian semua keluarga besar MDF Recycle, dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu berpikir positif ya. Jangan pernah sedih, jangan pernah susah, gundah gulana, merana, gulung-gulung. Hidup itu dijalanin sayang. Karena apa? Proses ya. Manusia itu berproses sayang. Kalau tidak berproses ya sudah, tinggal di bulan sana, kalau udah tinggal di Mars sana. Sama siapa, sama alien lah. Iya, hidup kok tidak mau proses ya, susah ya kan. Iya darling ya. Oke, di sini masih bersama Kopi Healing MD ya, Mami Dona ya. Semoga ya dengan Kopi Healing ya kalian bisa menikmati dengan rasa citra kopi yang betul-betul bisa membuat kalian lebih fresh, lebih tenang, lebih healing, lebih segala-galanya. Energi Mami untuk kalian semua untuk sebuah kebaikan ya sayangnya. Jangan lupa kalau mau pesan WhatsApp-nya admin ada di situ. Dan buat kalian yang mau personal reading sudah ada di description. Ya, untuk paket-paketnya bisa kalian cek sendiri dan lihat ya. Kalian harus juga ngecek kalau misalkan judulnya apa, pasti ada selipan-selipan untuk pesan singkatnya di situ ya. Dan untuk semua energi di sini ya. Waduh, maaf ini para acong, meme tenggelam. Gak apa-apa ya. Yang penting energinya tetap ada. Kali ini ya Mami Dona mau bilang tarot bukan Tuhan, tapi dengan tarot kalian bisa mendapatkan semua energi kebaikan ya, dan juga dilingkan dengan orang yang kalian dilingkan. Kali ini kita mau cerita apa Mami Dona? Kali ini kita mau cerita tentang masih saja pesan ya. Semesta memberikan sebuah nasihat buat kalian. Nasihat semesta ini bisa kepada feminim atau juga bisa kepada karmik atau bisa kepada maskulin. Tetapi yang namanya energi karmik tidak memandang feminim, maskulin atau orang lain ya. Intinya bisa saja ini ditujukan untuk orang yang melakukan sebuah kesalahan atau energi toksik ya, atau bisa saja juga energi yang mendatangkan sebuah karma situation ya. Kita mau ngelihat apa yang terjadi ya, kondisi terupdate. Kalian kalau bertanya tidak paham Mami, tidak mengerti Mami ya, kalian harus melihat video sebelumnya sayang, karena cerita ini kita menarik dari sebuah energi dari kalian semua untuk kita storykan per update sayang ya, insya Allah ya kita bisa mendapat pesannya di situ ya. Tapi sebelumnya Mami Dona mau minum kopinya Mami dulu ya, walaupun kopinya udah tinggal kopi hitam. Salam kopi hitam sayang. Dengan kopi hitam insya Allah kita bisa mendapatkan semua kebaikan, kita bisa mendapatkan semua kejujuran hati, di mana sebuah kejujuran tidak bisa ditutupi dengan apapun, sebuah kebohongan tidak bisa ditutupi dengan apapun. Karena apa? Semesta tidak tidur sayang. Semesta ada di mana-mana, bisa melihat tanpa apapun ya. Kecepatannya melebihi dari kecepatan angin. Oke sayang, salam kopi hitam. Minum dulu, bismillahirrahmanirrahim.
Enak tenan. Enaknya. Jangan lupa dipesan. Kopi healing. Biar kita sama-sama healing sayang ya. Oke, kita mulai. Pesan semesta untuk energi toksik, karma atau apapun ya. Di sini kita minta apa yang ingin diberikan nasihat dari semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, Angel, give me energy for this card. Sun, Moon, Rising, and Venus. Elemen air, api, udara, tanah pelengkap. Apa pesan yang ditujukan untuk semua elemen? Untuk pesan yang harus disampaikan, baik atau tidak baik, jatuh atau gimana ini? Jatuh atau ditarik? Wah, minta ditarik. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan semesta. Oke. Thank you. Sudah? Oke, ini ditaruh saja. Ditaruh. Yang terbuka dan yang tertutup. Oke. Kita minta pesan semesta untuk energi mulai dari keuangan, cinta, kesehatan, apapun ya. Kita minta energi cintanya. Oh, ini ketambahan, ini kita taruh ya. Kita minta masa kini, masa nanti ya, atau tentang kesehatan, tentang finansial dan karir, kita tidak tahu ya. Kita minta energinya. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Thank you. Oke, jatuh sayang. Oke, yang mana? Oke. Yang terbuka dan yang tertutup. Kita simpan. Oke, disimpan katanya. Sip. Kita lanjut energi dari energi tarot. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat kitnya energi for this card. Moon, Rising, and Venus untuk pesan nasihat semesta. Thank you. Sudah? Oke. Sudah. Kita taruh sini ya. Kita minta energi dari tarot energinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dirkat ini energi for this card. Sun, Moon, Rising, and Venus untuk pesan nasihat semesta untuk semua elemen. Thank you. Oke. Mana ini? Oke. Wow. Sudah kita dapatkan. Terbalik ini. Kita coba menarik semua energi sayang ya. Ini general ya, timelines ya. Kapan waktu saja kalian bisa mendengarkan. Dan juga kalian yang bertanya, feminim itu perempuan, wanita, maskulin itu laki-laki atau pria. Bukan sayang, semua itu energi ya. Jadi di mana posisi kalian, misalkan kalian di posisi sebagai ini, sebagai maskulin atau feminim ya,
Dilingkan saja seperti apa kondisi kalian di situ. Dan untuk karmik ya, karmik adalah energi pembawa dari sebuah energi devil ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Universe, give me energy for this card untuk energi bumi. Pesan semesta. Apa nasihatnya? Nasihat untuk kondisi. Thank you. Thank you. Thank you. Oke. Yang tertutup dan terbuka. Oke. Wah. Yang tertutup dan terbuka sudah. Kita minta energi dari universe langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Birkat give me energy for this card. Pesan nasihat untuk energi sebuah karma situation apapun bentuknya. Thank you, thank you, thank you. Kali lagi, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Yang mana ini? Oke. 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 Yang tertutup dan yang terbuka. Oke. Wah. Kita lanjut dari story cinta, love story. Thank you, thank you, thank you, thank you. Yang mana ini? Oke. 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 Wah. Kartunya. Mantap. Komitmen. Ya, sebuah tindakan, kejadian dari pesan nasihat untuk sebuah hubungan, karma, situasi apapun. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Yang mana? Oke. Wah. Selalu. Kita lanjut dari galaksi. Bismillahirrahmanirrahim. Birkat give me energy for this card. Nasihat dari universe. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Oke. Oke. Sudah? Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan universe klarifikasi dari malaikat cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat cinta. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Yang mana? Oke. Oke, dari bumi, universe, klarifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you. Oke.
oke, 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 oke. Terima kasih. Wah, sisanya Vulcano. Oke, kita mulai. Kita sudah dapatkan. Kita tarik. Oke. Kita mulai sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang menjadi pesan nasihat dari semesta untuk kalian semua? Bismillahirrahmanirrahim. Jika takdir wanita hanya menemani dari awal hingga pria mencapai kesuksesan, kemudian ditinggalkan, maka kemungkinan wanita akan melihat pria hancur dengan pasangan barunya. Sebagian takdir dari seorang wanita. Namun kita bisa melihat di sini dikatakan bahwa apabila dari awal menemani pria atau menemani pasangan kalian hingga mencapai sebuah kesuksesan, atau menemani namun kalian ditinggalkan, kemungkinan kalian akan melihat pasangan kalian itu hancur dengan pasangan barunya. Jadi pasangan kalian ini meninggalkan hanya karena untuk pasangan barunya, bahkan tidak melihat untuk mencapai sebuah kesuksesan tuh menemani dari awal. Ternyata ditinggalkan. Jadi di sini semesta bilang kemungkinan kalian akan melihat pasangan kalian itu hancur dengan pasangan barunya karena sudah takdir. Lanjut. Kalian harus banyak bersyukur mulai sekarang. Tuhan memberiku banyak nikmat sampai membuat orang iri. Tuhan memberikan kalian nikmat sampai membuat orang iri. Orang itu bakal berusaha yang terbaik dalam hidup, bukan ingin merebut dan ingin menggantikan posisi kalian sekarang. Jadi sebagian dari orang lain melihat kalian itu sukses, melihat kalian itu bisa mandiri, melihat kalian itu bisa menempuh sebuah perjalanan hidup dengan baik. Ada beberapa orang berusaha ingin merebut, bahkan ingin menggantikan posisi kalian, atau ingin kembali pada kondisi dan posisi tersebut gitu loh. Bahkan kalau kalian dalam berpasangan pada saat kalian itu sudah sukses, dilihat sudah baik, bahkan sebagian dari orang lain itu iri, bahkan sebagian orang tersebut ingin merebut dan menggantikan posisi kalian dengan pasangan kalian. Seperti itu, paham ya? Apapun cerita sebenarnya, bagaimanapun kondisi maupun perasaan kalian, jangan sampai terlalu berharap akan ada yang simpatik pada kalian. Bersikukuh merebut pasangan dari orang lain hanya akan menganugerahi kalian sesuatu cap kotor, atau bisa dibilang pelakor, pembinor, bagaimana julukan lainnya yang sangat mengerikan. Jadi semesta bilang bagaimanapun perasaan kalian, jangan terlalu berharap dan bersimpati orang bisa menghargai kalian. Yang namanya kalian merebut semua hak yang bukan haknya, dipastikan semesta bilang sudah dianugerahi sebuah gelar yang akan melekat pada diri kalian tanpa batas. Tuh. Buat orang ketiga yang sok cantik, sok ganteng, kecantikan dan kegantengan, ketampanan kalian itu adalah racun yang membuat kebahagiaan pasangan kalian itu seperti duri. Bahkan kalian merebut pasangan orang lain itu bahkan tetap akan mendapatkan duri nantinya gitu loh. Tetap saja apapun yang dikatakan, mau kalian cantik, mau kalian ganteng, apapun bentuknya yang dinamakan orang ketiga itu adalah racun.
yang dirasakan bisa bahagia bersama pasangan kalian, tetapi bukan bahagia, tetapi bahagia karena durinya nanti. Itu ya. Lanjut, akan banyak kecaman daripada kebahagiaan. Percayalah kepadaku dan lanjutkan hidupmu dengan baik. Sebagian ya, semesta menyatakan ya, banyak kecaman daripada kebahagiaan bagi kalian yang mengambil haknya yang sudah ditentukan semesta. Percayalah padaku, kata semesta. Lanjutkan saja hidupmu dengan baik. Bisa saja kalian mendapatkan karma baik atau karma buruk sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Kalian melakukan sebuah kebaikan akan jadinya baik, begitu sebaliknya ya. Bahagia tidak berarti sampai harus mengambil hak milik orang lain. Percayalah akan ada orang yang lebih baik akan mencintai dan bahkan menghargai diri kalian. Jadi, bahagia itu bukan berarti mengambil hak orang lain, sayang. Bukan mengambil milik orang lain. Apapun yang sudah terkomitmen, apapun yang sudah berjalan dengan kalian, itu adalah hak kalian sepenuhnya, di mana kalian sudah berjanji di depan semesta ya, dengan sebuah komitmen, di mana orang lain memaksakan untuk mengambil sebuah komitmen itu dan dirusak ya. Semesta bilang percayalah akan ada orang yang lebih baik daripada yang kalian cintai, bahkan lebih menghargai dan mencintai kalian. On the reverse, nyari pasangan itu adalah hak segala bangsa. Namun tidak juga merampas milik bangsa lain juga kali. Apa yang bukan haknya maka akan dikembalikan. Nah ini. Sebagian dari kalian, semesta bilang tidak mempercayai, bahkan sebagian dari kalian memaksakan bahwa hak itu bukan hak kalian. Bahkan sebagian orang lain merampas kebahagiaan kalian, merampas semua apa yang kalian cintai dan sayangi tanpa ampun. Semesta bilang apa yang kalian lakukan, apa yang kalian rampas ya. Karena apa? Mencintai seseorang itu adalah hak, namun bukan berarti kalian merampas. Ya, namun di sini ya, apa yang bukan menjadi hak kalian akan dikembalikan kepada yang berhak. Namun kalian kebanyakan tidak yakin dengan sebuah hak. Itu kata semesta. On the reverse kembali. Jangan terlalu berharap banyak untuk orang yang bukan milikmu, karena aku sudah tahu aku akan membukakan mata pasangan kalian. Ia akan minta maaf dan kembali kepada kalian dan meninggalkan kalian seorang diri yang penuh dengan rasa malu. Ini pesan untuk orang yang hadir atau orang yang merebut ya. Dan semesta menyatakan kepada kalian ya, kepada pasangan yang disakiti, jangan terlalu berharap banyak untuk orang yang bukan milikmu. Jadi kalau memang pasangan kalian terpisah, bercerai, atau dipaksa atau dirampas oleh sesuatu, ya, semesta itu sudah tahu, semesta itu sudah mengerti dan paham. Bahkan semesta akan membukakan mata pasangan kalian, ya, bahkan mata, hati, batin, dan jiwa pasangan kalian yang berbuat salah itu akan dibuka selebar-lebarnya sama semesta, tanpa satu manusia pun yang bisa menutup apapun bentuknya. Itulah yang dikatakan hak. Bahkan semesta akan meminta orang yang menyakiti hati kalian akan datang meminta maaf, bahkan kembali kepada kalian. Dan buat orang yang merampas hak yang bukan haknya akan merasa penuh dengan rasa malu yang begitu besar, dan semua ketidakbaikan akan diterima atas semesta. Namun sebagian dari kalian ya terlalu obsesi ya, tidak percaya dengan kekuatan ilahi. Bahkan sebagian dari kalian untuk orang yang berani merebut hak orang lain, bahkan memaksakan tanpa rasa malu, yaitu on the reverse kembali.
Mereka adalah milik kalian. Pasangan kalian adalah milik kalian. Tetapi belakangan ini beberapa dari kalian mengetahui dan sadar bahwa ada orang lain yang berusaha untuk mencurinya. Dan semesta menyatakan buat kalian ya, belakangan ini merasa bahwa sebagian terbongkar dan sebagian harusnya sadar dan mengetahui bahwa pasangan kalian emang sudah dicuri. Gitu loh. Bahkan sebagian ini lagi berusaha ya. Tapi karena ini on the river sudah dicuri, bahkan semesta bilang sebaik-baiknya kalian mencuri hak yang bukan hak kalian, dan itu adalah perbuatan dosa, sama seperti pencuri di kehidupan nyata pasti dapat hukumannya ya, pasti ada hukumannya secara hukum ya kan. Nah sama, semesta pun menyangkal dan mengatakan dengan tegas, apapun yang kalian curi akan mendapatkan hukuman, bahkan akan saya kembalikan kepada yang punya, kepada yang berhak, seperti itu. On the river kembali. Jika suatu persahabatan itu adalah sesuatu yang harus dibagi, aku kira bukan berarti aku harus berbagi rasa dan badan pasanganku kepada kamu juga. Ya, jadi sebagian semesta bilang bersahabat itu memang benar. Tapi bukan berarti kita harus curhat, kita harus berbagi pasangan kita sama sahabat kita. Namun sebagian dari sahabat kalian berkhianat dan bahkan tidak mau peduli. Bahkan tidak mau tahu dan tidak pernah memakai hati ya. Yang dipakai hanya nafsu untuk memiliki apa yang dipunya oleh sahabat. Untuk apa? Menikmati. Nah ini semesta bilang. On the river kembali. Kalau kamu siap menyakiti hati seseorang, maka kamu juga harus siap bila hati kamu akan tersakiti kembali. Mungkin akan lebih parah sakitnya dari orang yang kalian sakiti. Ya, jadi di sini dikatakan kalian menyakiti hati seseorang. Semesta bilang ya kalian harus siap-siap juga suatu saat hati kalian juga disakiti dengan hal yang sama seperti apa yang kalian perbuat. Ini sayang ya. Oke, kita betulin dulu. Kita lanjut sayangnya. Oh ini yang tertutup, kita lanjut yang terbuka. Oke. Dan apa yang dikatakan oleh semesta? Maaf sayang ya, rame ya. Apa yang dikatakan semesta untuk beberapa pesan? Ini adalah pesan yang akan sebentar dulu, Mami lihat ini. Ini adalah pesan yang terjadi ya. Mami cuma lihat ininya nih. Pesan yang terjadi sekarang ya. Yaitu semakin keras sebuah konflik, semakin tinggi pula kemenangan yang diperoleh. Dalam artian, semakin keras kalian berusaha untuk sebuah konflik, semakin tinggi pula kemenangan yang diperoleh, yaitu kemenangan belum tentu ada sebuah kebaikan. Hanya ada sebuah konflik yang tidak pernah usai. Ini yang dikatakan semesta. On the reverse, kendalikan nasibmu atau orang lain yang akan melakukannya. Sebagian dari kalian, ya, sebagian dari kalian dikendalikan oleh orang lain. Sebagian, ya, diatur, dikendalikan, bahkan tidak pernah percaya diri, lebih mendengarkan orang lain daripada mendengarkan isi hati kalian. Jadi lebih mendengar orang lain berbicara, yang tadinya kalian sudah healing,
Tahu-tahu orang lain bilang, energi toksik masuk lagi, akhirnya bubar, babak belur kalian. Makanya di sini kendalikan nasibmu atau orang lain akan melakukannya. Tidak ada yang bisa dikendalikan dari kalian. Kalian tidak bisa mengendalikan diri kalian. Pasangan kalian pun tidak bisa mengendalikan diri. Makanya bisa diatur dan dikendalikan oleh orang lain. Untuk meraih cita-cita besar, kita tidak hanya perlu bertindak, namun juga bermimpi. Tidak hanya perlu merencanakan, namun harus meyakini. Ya, sebagian ingin sebuah mimpi yang besar, ingin mempunyai cita-cita. Namun kalau hanya bermimpi saja tetapi tidak hanya merencanakan saja, hanya bermimpi saja tetapi tidak bertindak, ya tidak akan mendapat apa-apa juga, kata semesta. Tidak ada yang kalian dapatkan ini. Ya. Tinggalkan pikiran yang membuatmu lemah dan peganglah pikiran yang memberikan kekuatan bagimu. Semesta bilang, kalau kalian berpikirnya lemah terus, tidak pernah berpikir untuk sebuah kekuatan untuk diri kalian sendiri, ya, maupun kalian yang menyakiti atau yang disakiti, tinggalkanlah pikiran yang membuat kalian lemah, yang membuat kalian pusing, yang membuat kalian stres. Tinggalkan, sayang. Ya, karena apa? Peganglah pikiran yang memberimu kekuatan lahir dan batin. Ini kata semesta. Ya. Kita stop dulu sayang ya. Oke, kita lanjut. Nine of Pentacles, ya. Sebuah kesuksesan untuk sebuah kesejahteraan, kebebasan, sukses, kenyamanan, keselamatan, pencapaian, dan mendapatkan dari kepunyaan Anda. Sebagian dari kalian mengharapkan sebuah kesuksesan, ya, dan kenyamanan hidup, bahkan sebuah kebebasan untuk sebuah keselamatan diri sendiri. Karena apa? Mendapatkan dari kepunyaan Anda. Berarti sebagian dari kalian, pasangan kalian hanya memanfaatkan saja. 1/4 Temperance, yaitu sebuah takdir untuk sebuah kecewa dari sebuah pilihan, ketenangan, pengampunan, modernisasi, kompromi, harmoni, toleransi, dan arus. Ya, sebagian dari kalian ingin ketenangan, ya, ingin adanya sebuah pengampunan dari Tuhan, ya, adanya sebuah kompromi, adanya sebuah keseimbangan, toleransi, bahkan sebagian masih ikut arus. Sebagian ingin meminta maaf kepada kalian dari yang melakukan sebuah tindakan kesalahan dari diri kalian, ya. Di sini. 5. The Hierophant, yaitu sebuah pilihan. Tradisi kebijaksanaan menetapkan kebenaran, kemampuan, iman, kewenangan, agama konservatif. Sebagian dari kalian, ya, terlalu memegang tradisi atau membeda-bedakan kasta atau merasa kalian tidak sama, ya, ada perbedaan, ya. Kalian merasa tidak bijaksana, ya, tetapi kalian menginginkan sebuah kebijaksanaan. Bahkan kalian menetapkan semua kebenaran itu berdasarkan dari sebuah tradisi. Kalian seharusnya di sini mempunyai iman untuk sebuah kemampuan, tetapi kalian tidak. Harusnya mempunyai sebuah yang namanya agama, tapi kalian membeda-bedakan. Di sini konservatif, itu yang terjadi. Dan on the reverse, kecewa dari sebuah The Emperor. Hukum kekuatan menasehatkan, kontrol, kebijaksanaan, keyakinan, logika, memerintah, agresi. Sebagian dari kalian yang tadinya merasa mempunyai kekuatan, suka menasehati, mengontrol, bahkan merasa dirinya bijaksana, mempunyai keyakinan, hanya memakai logika, suka memerintah, ya, dan merasa apapun yang dia ucapkan itu sebuah rule hukum. Ternyata kecewa dari apa yang diperbuat itu tidak menghasilkan apa-apa, ya, dari sebuah
keegoisan ya. Six of Swords on the reverse. Bergerak melakukan perjalanan ke luar negeri, melarikan diri, melepaskan dan sebuah kehidupan baru. Sebagian dari kalian menginginkan sebuah kehidupan baru dengan adanya sebuah kesabaran ya. Ingin bergerak, ingin melakukan perjalanan keluar ya. Mau keluar negeri dalam artian ingin melarikan diri ya, namun tidak bisa melarikan diri, ingin melepaskan diri tapi tidak bisa melepaskan diri, ingin mendapati sebuah kehidupan yang baru tetapi tidak ada kehidupan baru yang kalian dapatkan, ingin bergerak tetapi tidak bisa bergerak. Ini yang terjadi di pasangan kalian atau orang yang melakukan sebuah tindakan tidak baik, kata semesta. Ini yang terjadi ya. Dan kita lanjut. Dikatakan semesta, kalian benar-benar melakukan sebuah permainan cinta dari sebuah cinta feminim yang harusnya kalian menyadari. Feminim adalah, ini energi feminim ya. Feminim adalah sebuah cinta yang di-create untuk kalian. Sebagian kalian memang betul-betul twin flame, soulmate, connecting, sebuah teman sejiwa bahkan yang sudah di-create, tetapi kalian harusnya bisa bersama-sama tumbuh dengan sebuah mimpi yang begitu indah dari sebuah cinta yang sudah di-create oleh semesta. Kalian hancurkan dengan mimpi-mimpi kalian, bahkan kalian membuat drama ini menjadi lebih indah, kata semesta. Kenapa? Karena kalian ingin bebas. Sebagian dari kalian merasa terjerat ingin bebas dari yang namanya perang batin, menegaskan diri tidak ingin lagi stagnan. Dan di sini semesta menyatakan bagi kalian yang menginginkan sebuah kebebasan, ya, berjuang untuk diri kalian sendiri dan menegaskan untuk diri kalian sendiri dari sebuah permainan, yaitu mempermainkan jiwa seorang manusia, ya, untuk sebuah cinta sejati. Kehidupan kalian tidak lain dan tidak lebih adalah stagnan, tidak bisa bergerak, bahkan tidak bisa melakukan apa-apa. Dan di sini yang namanya Swan ini adalah sebuah kesetiaan. Kalian tidak mempunyai kesetiaan, bahkan mempermainkan sebuah kesetiaan hanya untuk apa? Untuk mencari dunia yang sebenarnya bukan dunia yang membawa kalian sebuah kebahagiaan. Harusnya dunia ini bisa, atau tujuan hidup, jalan hidup kalian ingin bahagia tapi kalian bingung, tidak bisa menentukan arah, mana bahagia, mana babak belur. Itu kata semesta. Bahkan keseimbangan hidup yang kalian inginkan, balance tidak ada. Kebahagiaan yang kalian inginkan, semesta juga tidak mengizinkan. Kenapa? Kalian mempermainkan hati seseorang, bahkan menari di atas penderitaan orang lain hanya untuk apa? Bermimpi, ya, seperti orang mabuk cinta. Bahkan kalian tidak peduli dengan hati orang lain yang disakiti, ya. Ini yang terjadi. Dan kalian menyesal dari apa yang kalian perbuat. Semesta bilang tidak ada yang kalian dapatkan. Boro-boro mimpi, adanya mimpi buruk, kata semesta. Makanya sebagian dari kalian, ya, semesta menyatakan ini energi yang terlihat. Kalian dianggap mempunyai dosa besar dari sebuah kesalahan yang tidak kalian perbuat, gitu. Namun adanya sebuah mentality victim, adanya sebuah korban yang dinyatakan pasangan kalian sebagai korban. Sebenarnya harusnya kalian yang menjadi korban, tetapi yang melakukan kesalahan, tindakan keji, tindakan kejam, tindakan yang begitu tega, dan tindakan yang begitu jahat, merasa dia adalah korban. Dan di mana-mana orang yang melakukan sebuah tindakan kejahatan itu membuat sebuah rumor di mana-mana bahwa kalian adalah seseorang yang melakukan perbuatan tercela tersebut. Namun, apa yang diperbuat dari sebuah hubungan
yang dianggap kalian adalah seorang ya yang melakukan tindakan merusak semua hubungan, bahkan kalian sebagian oleh pasangan kalian dianggap pengkhianat, bahkan dianggap mentality victim, mereka sebagai korban, tapi mereka tidak komitmen, bahkan mereka sendiri yang berucap dengan manis bahwa sampai sekarang orang yang menyakiti hati kita, ya, orang yang menyakiti hati kalian tidak bisa lepas dari bayang-bayang dosa, dari bayang-bayang kesalahan kita, dari bayang-bayang apapun bentuknya dari sebuah kesalahan yang diperbuat. Bahkan cinta dan hati orang tersebut dibikin Tuhan tidak akan bisa keluar dari garis jiwa yang sudah ditetapkan. Kenapa? Karena sampai sekarang pasangan kalian tidak bisa jauh dari kalian, bahkan selalu mengintip kehidupan kalian seperti apa. Penyesalan dari sebuah hubungan yang dibuat babak belur akhirnya membuat kehidupan pasangan kalian yang menyakiti hati kalian stagnan, tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi hanya bisa melihat, bahkan melakukan sebuah cerita yang mengatasnamakan bahwa kalian adalah seorang pelaku, bukan seorang korban. Namun, apa yang dikatakan semesta? Kalian yang melakukan sebuah tindakan tersebut boro-boro ada kemakmuran, boro-boro ada rezeki, boro-boro ada barokah. Kesedihan ingin kalian keluar dari kondisi yang tidak punya apa-apa. Kenapa? Kalian ingin mendapatkan sebuah star, bintang yang bersinar. Tapi kalian masih saja tidak bisa memakai mata hati kalian. Sampai sekarang hati kalian itu ditutup sama energi gelap. Sadarilah, hati kalian itu yang buat itu Tuhan, yang buat semesta ilahi. Tetapi kalian masih saja menginginkan sebuah sinar ilahi yang bisa menerangi hidup kalian. Tapi kalian masih bermain dan berkolaborasi dengan yang namanya energi devil, setan ini. Bahkan dengan energi magic jar, magicom, kalian masih saja membaur. Akhirnya kalian sedih karena apa? Rezekinya tidak ada. Ya jelas bagaimana semesta memberikan rezeki, yang ada hidup kalian stuck. Kenapa? Waktu Tuhan itu tidak akan pernah salah. Di mana cinta sejati yang kalian ingin kejar, kalian mencari cinta sejati kemana-mana, ombar janji, ombar cinta, ombar sayang, apapun bentuknya, ya. Ini yang kalian lakukan. Tapi semesta bilang, ini bukan waktunya kalian untuk cinta sejati. Cinta sejati kalian masih saya hold, kata semesta. Tunggu waktunya. Sampai ke ujung dunia kalian mau mencari. Lepaskanlah, let go of control issue. Lepaskanlah gosip-gosip yang kalian buat dengan orang lain. Lepaskanlah gosip-gosip tersebut. Jangan tambah membuat gosip. Kenapa? Karena semakin kalian membuat gosip untuk mendapatkan pasangan hidup yang kalian anggap seperti cinta sejati, tidak ada. This could be the one, bukan satu-satunya. Kalian tidak mungkin bertemu dengan pasangan romantis atau apapun bentuknya. Tidak, bukan itu kata semesta. Kenapa? Bukan dari cinta baru yang kalian cari. Buat kalian yang menyakiti hati pasangan kalian, kalian mencari cinta baru di luar, kalian mencari cinta sejati di luar. Bukan itu kata semesta. Kenapa bukan? Karena semuanya topeng. Semuanya bermain drama, bermain cerita fiktif, hubungan yang fiktif, semuanya bermain. Bukan cinta sejati kata semesta. Bukalah topeng kalian dari sebuah kebohongan. Kenapa? Karena kalian masih saja tidak bisa melihat yang namanya apa fungsi dari seorang manusia yang mempunyai janji komitmen terhadap Tuhan. Tetapi kalian masih memainkan double mission. Kalian memainkan dua peranan di dalam hidup. Bagaimana Tuhan bilang?
kalian ingin sebuah divine plan, Tuhan merencanakan kehidupan kalian yang betul-betul bisa membuat pondasi kehidupan kalian. Belum tentu, kata Tuhan. Semesta bilang, mohon maaf. Kalian tidak bisa mencari di mana jejak sinar ilahi itu saya tempatkan. Kenapa? Karena mata batin kalian tertutup, hati kalian tertutup, semua tertutup dari apa? Dari energi kegelapan, yaitu energi devil. Tidak pernah memakai mata hati untuk kehidupan yang panjang. Harusnya kalian belajar, tapi semesta bilang silakan. Expect powerful change. Kalian menginginkan semua kekuatan power ini bisa berubah. Menginginkan kehidupan kalian ini bisa berubah. Kata semesta, bagaimana caranya berubah? You and your loved ones are safe. Tidak ada cinta yang sehat. Kalian mau cari kemanapun, itu bukan cinta, tetapi itu birahi. Nafsu. Ini. Kenapa tidak ada energi kebaikan dan energi yang namanya sinergi? Tidak ada. Kenapa? Tidak pernah healing, tidak pernah sadar. Tidak pernah merasa bersalah. Merasa orang paling benar sedunia. Dan Tuhan bilang, mohon maaf. Untuk bernapas saja kalian susah. Nafas kehidupan sulit. Karena apa? Semesta tidak akan memberikan kepada orang yang sombong, tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan, dan tidak pernah mau berubah untuk sebuah energi kebaikan ini. Ya. Dan yang ditutupi, yang mau dikatakan tetapi masih depending sama semesta, ya. Kita majukan sayangnya. Oke. Untuk orang ketiga, di dalam kehidupan kalian ketahuilah, di balik kebahagiaan kalian ada sepotong hati dari seorang wanita atau laki-laki yang sangat terluka, yaitu pasangan hidup sebenarnya. Kalian yang bermain dengan energi devil, yaitu karmik, orang ketiga. Ketahuilah, kata semesta, di balik kebahagiaan kalian ada sepotong hati yang kalian sakiti. Sadar, ada sepotong hati yang disakiti oleh kalian. Sebenarnya aku kasihan melihat kalian. Perjaka aja mungkin bosan, untuk ngiler pun tidak. Bahkan tidak berminat. Ya. Kenapa? Kalian pun tidak inginkan seorang perjaka atau perawan. Yang kalian lirik, yang kalian inginkan adalah milik orang lain. Ya. Punya orang lain lebih menggiurkan. Nah, seperti itu. Hanya akan ada penghinaan dan kau melakukan untuk orang yang salah. Pasangan yang kau rebut pun tidak akan pernah memandangmu sebagai wanita atau laki-laki terhormat. Ia akan menjadikan kalian wanita atau laki-laki sebagai pelarian karena tidak bisa kembali pada pasangan terdahulu. Ya. Karena sebagian dari pasangan kalian yang berpisah, ya, dari kalian, karena tidak bisa kembali kepada kalian, akhirnya mencari pelarian, yaitu siapa? Orang ketiga ini tadi. Bahkan kalian menganggap diri kalian terhormat. Belum tentu. Karena apa? Yang ada hanya sebuah penghinaan, ya, dan tidak pernah dipandang sebagai perempuan terhormat atau laki-laki terhormat. Hanya sebagai pelarian saja, sebagai pelarian dari sebuah birahi yang ingin disalurkan. Itu saja. Kenapa kamu masih tidak sadar? Kau tidak akan mendapatkan apapun ketika merebutnya dari pasangan sah. Terkomit, camkan dengan hati, bukan logika. Ingat, ini pesan semesta. Buat kalian yang masih belum sadar,
yang mendapatkan atau merebut pasangan kalian, yaitu seorang pasangan yang sah atau terkomitmen, dan kalian mengambil hati mereka, tidak memakai hati dan logika. Camkan baik-baik ini. Camkan dengan hati, bukan dengan logika. Jadi semesta masih memberi tanda tanya. Kenapa kalian masih tidak sadar? Kenapa kamu masih tidak sadar? Ini tanda tanya. Masih tunggu sama semesta. Tapi semesta juga punya aturan, sayang. Ya. Semesta masih punya aturan. Oke, kita lanjut. Energi kesehatan. Kesehatan yang baik bukanlah sesuatu yang kita bisa beli, namun sesuatu yang dapat menjadi tabungan yang sangat berharga. Sebagian dari kalian, semesta bilang, jagalah kesehatan, ya, bahwa kesehatan itu tidak bisa dibeli, ya, namun kesehatan menjadi sebuah tabungan yang sangat berharga. Sebagian dari kalian, ya, harus bisa menjaga kesehatan, kata semesta, ya. Untuk sebuah finansial, penghasilan kita seperti sepatu. Jika terlalu kecil, mereka menjepit kita, tetapi jika terlalu besar, mereka membuat kita tersandung di perjalanan. Sebagian dari kalian, ya, kalau mendapatkan rezeki kecil disyukuri, mendapat rezeki besar, lebih banyak bersyukurnya, bahkan harus lebih prihatin. Karena apa? Semakin besar rezeki, membuat kita bisa tersandung di perjalanan. Ya, jadi nikmatilah apapun barokahnya. Tuh. Energi kesehatan kembali. Dahulukanlah yang baik bagi kesehatan hati dan pikiran Anda. Karena kebaikan adalah sumber dari keberkahan hidup Anda. Jadi, sebagian dari kalian, ya, banyak kena insomnia, tidak bisa tidur, bahkan kena sakit di lambung, ya, mah, ya, bukan yang malam-malam manggilnya mah, sini dong mah. Oh, itu lain ya, mam, lain lah, ya kan, itu mamah enak-enak, mamam enak-enak gitu namanya. Dahulukanlah untuk kesehatan, yaitu apa? Hati dan pikiran. Kalau hati kalian sedih, hati kalian susah, pikiran kalian juga tidak baik, pasti akan bersumber semua penyakit. Sebagian dari pasangan yang kalian yang menyakiti hati kalian ini lagi pada sakit, ya, lagi sakit, terutama di daerah lambung, di daerah perut, di daerah pundak, ya, itu juga migrain ada, ya, dan sebagian seperti kayak kena kolesterol, asam urat, darah tinggi ada juga, bahkan mual, muntah-muntah, bukan hamil, ya, stres, gitu, ya. Kita lanjut. Pesan dari semesta, apalagi ini, aduh. Masa yang akan datang, masa depan tidak terletak pada pekerjaan, tetapi pada orang yang mengerjakan. Ingat, semesta bilang, untuk future, masa yang akan datang, ya, masa depan itu terletak bukan pada kalian kerja, tapi dalam otak siapa yang mengerjakannya. Kalian mau kerja enggak? Kalau kalian cuma niatnya kerja aja, tapi masih juga ngendon, duduk manis, ya kan, manjang-manjangin kaki, tangan, urat dan segala macam, ya, tidak ada yang namanya masa depan. Jadi masa depan itu tidak terletak pada sebuah pekerjaannya, tapi terletak pada orang mau nggak mengerjakan pekerjaan tersebut, gitu loh. Tapi sebagian dari kalian malas, ya, pengennya duduk-duduk manis, instan, nggak dapat
capek, yang penting dapat uang. Nah ini. Kamu tidak bisa mengubah masa depanmu, tapi kamu bisa merubah kebiasaanmu. Dan tentu saja kebiasaanmu akan mengubah masa depanmu. Nah, bener kan? Ini masa sekarang. Itu masa depan, masa nanti. Jadi dikatakan sekarang ini, rubahlah. Kalau kamu tidak bisa merubah masa depanmu, tapi kamu bisa merubah kebiasaanmu. Kebiasaan apa? Pemalas. Kebiasaan instan, kebiasaan bergantung. Jangan jadi benalu, ya. Jangan menjadikan hidup itu ketergantungan dengan orang lain untuk apa? Sebuah kemudahan. Carilah. Pekerjaan itu bukan dari pekerjaannya, tetapi bagaimana caranya kalian mau mengerjakannya. Kalian bisa merubah dari apa? Kebiasaan kalian yang akan mengubah masa depan kalian. Kalau enggak ada. Percayalah. Semesta bilang tidak ada. Kalian mau sukses seperti apa? Nggak ada. Emangnya duit jatuh dari langit? Sukses jatuh dari langit? Capek deh. Duduk manis dapat duit. Gua juga mau, Cong. Oke. Knight of Cup. On the River 1 dan 2 adalah sebuah kerinduan dari sebuah takdir untuk kebersamaan. Percintaan baru, proposal, tawaran, pendekatan, pemimpin, undangan, dan perbaikan diri. Sebagian tidak pernah mau memperbaiki diri. Sebagian dari kalian, terutama yang menyakiti hati kalian, itu betul-betul rindu, cemburu, depresi, stres, rindu. Kenapa stres, depresi? Karena percintaan, cinta baru yang dia lakukan, percintaan bahkan proposal yang diajukan, bahwa tawaran untuk sebuah pendekatan, ya, bahkan sebagian ingin menikah atau ingin memperbaiki diri, nggak ada gagal maning. Tidak ada kesuksesan, gagal. Knight of Cup-nya on the reverse. Tidak ada yang namanya proposal, ya. Ingin nembak, ya kan? Mau bilang sayang tapi bini orang. Tembak enggak ya, bilang enggak ya, mau cinta tapi itu suami orang. Bilang enggak ya, rebut enggak ya. Itu akhirnya apa? Babak belur. Percintaan baru kalian kandas. Proposal cinta kalian kandas. Tawaran kalian untuk sebuah pendekatan kandas. Kalian ingin menjadi seorang pemimpin pun kandas. Kalian ingin menyebarkan undangan, bahkan ingin ngedate, ingin pertemuan, gagal maning. Dan sebuah perbaikan diri juga tidak ada gagal. Everything itu gagal, pokoknya semua gagal. Gagal maning gitu loh. Dan di sini semesta bilang, hubungan yang keluar masuk hanya memegang sebuah gosip, tidak pernah introspeksi diri. Introspeksi dirilah kalian, ya. Di sini ya. Semesta bilang, introspeksilah. Kalau kalian tidak introspeksi diri, ya masih saja mendengarkan gosip-gosip, bahkan menceritakan dengan orang lain. Hubungan yang kalian bina itu tidak ada yang beres semua. Introspeksilah, kata semesta. Sampai semesta meminta kalian untuk introspeksi diri. Kenapa? Kalau kalian tidak introspeksi diri, karma coy. Karma dari sebuah perjalanan cinta yang kalian rusak. Ini yang tidak dicucurkan atau yang belum ingin dikatakan atau disampaikan, yaitu sebuah karma dari sebuah perjalanan cinta yang kalian rusak. Rusak dari apa? Hubungan yang kalian bina suka-suka, gosip sana gosip sini, bahkan mencari materi di luar sana. Pura-pura kalian orang yang seperti alim, orang yang introspeksi diri, ternyata kalian munafik. Munafik karena apa? Permainan sebuah cinta. Dan jatuhnya apa? Karma. Nantikanlah saja tayangan berikutnya, kata semesta. Tunggu. Kenapa? Tujuan hidup kalian tidak ada dari sebuah pondasi hidup. Tidak ada.
Fondasi dan tujuan hidup pun tak ada. Jadi hidup kalian tanpa tujuan. Itu kalian mau bermain cinta. Tujuan hidup kalian aja tidak ada. Ya, untuk sebuah pekerjaan saja kalian tidak mau bekerja, malas. Bagaimana? Kalian hanya bermain dengan magic chair, magicom untuk mendapatkan wanita atau pria. Ya. Cinta baru, beban. Akhirnya kalian bermain dengan cinta A, B, C, D sampai Z, beban doang. Membagi cinta yang ada apa? Beban batin. Waduh, kasihan kali. Kalian ingin membagi cinta, menyadari apa yang kalian bagi ini tidak dapat apa-apa. Beban doang. Karena apa? Apa yang mau kalian bagi? Gak ada yang bisa kalian bagi. Hati pun gak bisa, gelora. Hasrat birahi, gak ada. Cinta baru kalian, hubungan yang kalian bina pun beban. Karena apa? Tidak bisa dengan cinta doang. Hidup pakai duit, pakai materi, bukan janji batin doang. Ini yang terjadi. Jadi kalian tidak perlu khawatir, kata semesta. Kenapa semesta? Perbedaan yang dilakukan itu tidak perlu dipusingin, kata semesta. Kalau pasangan kalian selalu membeda-bedakan, selalu membuat perbedaan seperti tadi dikatakan di sini, tidak perlu pusing. Optimislah dengan kehidupan kalian. Kenapa? Nanti semesta yang membawa semua kebaikan di dalam kehidupan kalian. Tidak perlu kalian merasa tertarik, walaupun sebagian dari mereka membuat tertarik dengan apapun. Bahkan sebagian dari pasangan kalian yang menjahati kalian, yang melukai kalian, berusaha untuk menjadi seseorang yang menarik hati, ya, seperti cantik, ganteng, berusaha, optimis, ya, padahal tidak optimis, padahal stres, ya, karena apa? Level sudah beda, kadang-kadang juga perbedaan, ya, tuh babe teriak terus tuh, ya, ini. Tidak perlu khawatir. Kenapa? Pura-pura merasa tertarik dan tidak ada keberanian juga. Karena apa? Financial and karir, tidak punya uang, bahkan karir babak belur, tidak punya apa-apa. Ya. Semesta bilang jangan sombong kalian. Hiduplah dengan kondisi apapun dan jujurkanlah dalam kondisi apapun. Karena apa? Kesalahan kalian yang terlalu banyak menghina seseorang, terlalu banyak merendahkan, ya, sehingga kalian meninggikan harga diri, pride kalian, tidak melihat orang lain. Akhirnya boro-boro kalian dilihat orang, tidak ada ketertarikan, bahkan orang-orang tertarik hanya dengan finansial dan karir saja. Akhirnya kalian apa? Tidak ada punya optimisnya, tidak ada. Karena apa? Jauh merasa berbeda. Bagaimana orang tertarik? Hanya tertarik dengan finansial dan karir, itu yang kalian tidak punya. Ya, kenapa? Hubungan kalian atau kalian masih dikelilingi manusia-manusia yang toksik, kalian masih melakukan yang namanya energi toksik, ya. Kalian healing, habis itu ketemu orang lagi, cerita kanan kiri, gosip kanan kiri, toksik lagi. Kapan kalian mau healingnya? Retreat, rest, be health. Tidak ada kalian healing, yang ada kalian baru mau healing kena energi toksik lagi, ya. Buat kalian, pasangan kalian mau healing, ketemu lagi, toksik lagi. Bagaimana, kata semesta? Capek deh. Your hard work is paying off. Di mana kalian healing, apapun akan dibayar, energi Capricorn, apapun akan dibayar oleh semesta. Ya. The end of truth circle approach. Akan ada waktu finish dari semesta, dari sebuah circle, nanti akan dibalik circle-nya. Dalam artian siklus itu akan terputar dan akan semesta approach, ya, disetujui, tetapi bukan
semudah itu Ferguson, sayangku, cintaku, ya. Kalian harus betul-betul keluar dari toksik. Kenapa? I'm unapologetic about what I decide and trust that what I focus on will grow. Kenapa? Ketika di-approach sama semesta, dikala kalian sudah berubah, kalian sudah bertumbuh, kalian sudah dewasa, fokus, dan kalian percaya dengan hati kalian untuk sebuah maaf. Kalian tidak pernah tahu apa arti kata memaafkan. Kenapa? Karena di saat-saat universe bekerja sama, conspiring, akan membawa sebuah kekuatan kebenaran di mana kalian berpikir ini tidak benar, akan turun semesta untuk mempertegas. Kenapa? Keseimbangan. Ini yang kalian cari. Kalian menginginkan sebuah keseimbangan hidup. Tidak ada, kalian tidak mendapatkan keseimbangan, tapi semesta bisa memberikan keseimbangan hidup di mana kalian inginkan. Kita minta dari kesimpulannya adalah, ya, semesta bilang, buang energi mistis Magic Jar Magicom ini. Kalau kalian tidak pernah merasakan, nanti Tuhan yang akan, ya, melunturkan energi magic ini. Kenapa? Kalian masih saja obsesi untuk bisa dapat duit, dapat tahta, dapat jabatan, apapun bentuknya, terobsesi. Semesta bilang, kalau kalian masih saja tidak mempunyai kekuatan, bahkan kalian berusaha mendapatkan kekuatan dari energi gelap, bahkan kalian membuat sebuah energi kegelapan ini untuk menjadi sebuah kesetiaan, maka semesta bilang, bagaimana caranya kalian dapatkan? Tidak bisa walaupun kalian memupuk satu demi satu. Sulit kalau kalian masih memakai ego. Tapi kalau kalian tidak memakai ego, kalian belajar dari apa yang namanya sebuah kesetiaan dan mempunyai keberanian untuk menyetop yang namanya energi kegelapan, menyadari bahwa kalian memang terkena sebagian dari Magic Jar Magicom, maka kehidupan kalian bisa diperjuangkan oleh semesta. Ini kesimpulannya, ya. Kenapa seperti itu? Ya, semesta bilang justice. Kalian sekarang lagi menjalani karma seperti zombie, mati tidak mati, hidup tidak mati. Ini sedih, gundah, terkurung, kesulitan, apapun bentuknya kesulitan, terpuruk seperti zombie, mayat hidup. Kenapa? Karma. Dan di sini katakan, kalian ingin mendapatkan sebuah kebebasan, bahkan ingin mendapatkan sebuah dunia yang baru. Tidak bisa. Kenapa? Karena kalian terlalu obsesi, bahkan masih saja gosip sana, gosip sini. Ya, mendengarkan cerita sana, cerita sini, bahkan gosip sana, gosip. Nggak ada tujuan yang bisa kalian capai untuk sebuah kesuksesan. Karena apa? Kalian mempermainkan dunia yang ingin kalian capai. Dunia baru yang kalian ingin ambil, dapatkan nggak bisa kalau kalian masih bermain di dunia gelap, di dunia halu. Itu dunia halu, coy. Dan dikatakan di sini, tarik 2. As of One, usaha baru, inspirasi, antusiasme, dan kemauan. Yang namanya takdir untuk sebuah usaha baru, ini tadi kan, usaha baru harus mempunyai inspirasi, adanya sebuah antusias dan kemauan. Sebagian dari kalian gak punya mau, malas, itu yang Bang bilang. Eight of Wands memerlukan inisiatif mengakhiri stagnasi, gerakan cepat, komunikasi, penjelajah, dan cinta pada pandangan pertama. Sebagian dari kalian akan mendapatkan sebuah harapan bahwa ini adalah cinta pada pandangan pertama dan kalian tidak akan mungkin bisa dilupakan. Bahkan untuk melupakan saja tidak mungkin, kata semesta.
karena saya yang menciptakan. Bahkan kalian merasa kurang inisiatif, bahkan kalian harusnya bisa mengakhiri yang namanya stagnan, tidak bisa apa-apa, ya. Harusnya kalian bergerak cepat, berkomunikasilah, ya. Menjelajah atau penjelajah, ya, untuk sebuah cinta. Ini 1 dan 8 adalah 9 kemakmuran, kesejahteraan hidup. Dan di sini semesta bilang, I'm a spirit having a human experience and I'm here. Tadi kemarin juga sama ya. Pesan semesta dan di sini nasihatnya pun sama. Ya. Kalau pesan itu kita dikasih pesan, tapi kalau nasihat terserah kalian bisa iya bisa tidak. Tapi kalau sebuah pesan ya, pesan itu ya ingat-ingat, hati-hati. Tapi sebuah nasihat ya kalian mau jalanin atau tidak, itulah yang akan kalian dapatkan. Dan spirit tidak pernah memakai spirit. Harusnya kalian itu sebagian mempunyai spirit, sebagian kalian adalah soul, kontrak sejiwa. Ya, pengalaman dari sebuah manusia kalian tidak pernah belajar untuk sebuah cinta. Ujung-ujungnya apa? Vulkano lagi, babak belur lagi, ini yang keluar gak berubah coba. Hasrat kalian begitu tinggi, akhirnya menjatuhkan dan merontokkan bahkan menghancurkan diri kalian sendiri. Dan komitmen apa? Kalian menginginkan sebuah komitmen dari sebuah kehancuran, gak ada. Kalian terlalu banyak bermain, apa? Dunia gelap. Sebagian dipengaruhi oleh magic, magicom. Dan waktunya action. Waktunya action. Kalau tidak sulit. Dan di sini ya, di sini dikatakan ya, dari kesimpulan Tuhan ya, Tuhan memberikan janji nih. Tuhan memberikan janji, promise, di mana kalian berdoa ya, berdoa dan berusaha apa yang kalian inginkan ya. Berbagi keterampilan, penghargaan, sukses dan tekanan, kalian harus berani ya mencari sebuah kesuksesan dengan kalian sendiri. Sebagian dari kalian begitu rindu untuk sebuah kondisi di masa lalu, rindu mendapatkan sebuah sukses, mendapatkan penghargaan, rindu. Kalian rindu matahari yang kalian inginkan ya. Rindu, bahkan kalian sedih karena apa? Lagi sulit. Ini sulit karena apa? Tidak bisa bergerak. Dan di sini ada ya, 7 of Swords ya. Kalian menyesali dari sebuah permainan manipulasi, pemanfaatan yang sekarang kalian jalani. Tidak ada chemistry ya. Kalian merasakan hubungan ini tidak pernah ada chemistry, boro-boro yang namanya soul family, yaitu keluarga sejiwa, twin flame. Bukan. Kenapa? Keputusan semesta sudah jelas. Ini yang terjadi sayang. Ya. Jadi kalau ditarik story-nya adalah seperti itu. Ya. Dan kita minta dari semesta, pesannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillah. Oke. Apa inisialnya? Dan yang disuka dan tidak disuka. Wah, dikasih 2. Oke. Kita mulai ya. Biar kelihatan di sini. Ada P ya. Kita majuin dulu sayangnya. Ada P, ada A, ada J, ada R, ada A lagi, ada D, ada A, ada I.
Dan di sini pesannya adalah cinta ibarat sebuah tanaman yang harus diberi pupuk kejujuran, ketulusan, dan kepercayaan. Ya, ini. Cinta itu perlu adanya kejujuran, ketulusan, dan kepercayaan. Kalau itu namanya cinta bullshit namanya. Kenapa? Milik orang lain, ini terbalik. Aduh. Tidak ada gunanya terus bertahan pada perasaan yang telah pergi. Jika saat ini dia telah menjadi milik orang lain, maka lepaskanlah dengan rasa ikhlas dan bahagia. Lepaskanlah sudah, ya. Tidak perlu kalian bertahan pada perasaan dengan orang yang sudah pergi. Jika saat ini dia telah menjadi milik orang lain, maka lepaskanlah dengan rasa ikhlas dan bahagia, ya. Dan rumah. Sebagian dari pasangan kalian kangen dengan rumah. Sebagian dari kalian ingin membeli rumah. Atau sebagian dari kalian benar-benar merasa tidak seperti di rumah. Intinya kalian rindu dengan rumah. Kalian ingin kembali pulang. Ini. Sebagian ingin kembali pulang. Dan apa yang disuka dan tidak disuka. Sabar. Sebagian dari kalian atau pasangan kalian sabar, atau kalian sabar menunggu apapun yang terjadi, atau kalian sabar untuk semua barokah dalam hidup, apapun artinya sabar. Dan di sini cerewet, sebagian dari kalian dikangenin karena cerewet. Apa kalian memang cerewet? Apapun bentuknya tentang sebuah cerewet ini, harusnya kalian lebih sabar lagi daripada kalian banyak omong. Tapi kecerewetan kalian dan kesabaran kalian dirindukan seperti di rumah. Ini. Kenapa? Karena apa yang didapat dari sebuah cinta, kejujuran, ketulusan, dan kepercayaan tidak didapatkan oleh pasangan kalian. Karena apa? Pasangan kalian sudah bersama dengan orang lain, ya. Lepaskanlah dengan ikhlas dan bahagia. Ini pesan nasihat dari semesta untuk energi toksik atau karma relationship ini, ya. Apapun bentuknya, inilah pesan yang tersampaikan untuk kita semua, ya. Oke sayang, sampai di sini dulu reading Mami Dona. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan sebuah kebaikan untuk kalian, ya. Jangan lupa jadi diri sendiri, jangan pernah jadi orang lain. Kenapa? Jadi orang lain itu, ya, menuruti orang lain itu tidak enak sayang, ya. Disuruh-suruh orang untuk menjadi diri orang lain itu tidak baik, ya. Dan berat. Jadilah diri kamu sendiri untuk mencapai sebuah kesuksesan apa yang ingin kalian capai, ya. Oke. Salam kopi hitam healing Mami Dona Coffee, dan juga salam untuk semua keluarga besar MDF Recycle dimanapun kalian berada. I love you so much sayang. Mami cinta kalian, ya. Jangan lupa bahagia itu mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye sayang.